Gue cakep nggak? Nah, teman-teman Bang Maeng, ini Mbak Wi ini temen saya dulu waktu saya ngadain ikut lenong keliling ke penjara-penjara ya Mbak Wi ya, tahun 83 sama Oncor. Nah, sekarang ketemu lagi jadi juri. Dia dulu juga emang nari sih. Nggak jauh dari tari, kemana-mana tari terus. Nah, sekarang ini dalam rangka tari virtual ini, lomba tari virtual ini, sebetulnya apa sih yang mau disampaikan ini menurut Mbak Wiwi nih? Eh, Gini, aku bangga bahwa dalam kondisi saat ini kita masih bisa melakukan lomba ya, walaupun bentuknya virtual. Cuman memang harapan saya yang saya lihat hari ini dan kemarin sampai besok pun ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Nah, Gitu ya. apa itu yang dibawa pulang tuh? Artinya bahwa dari tahun saya 79 saya belajar nari Betawi sampai saat ini pemahaman bentuk tari Betawi masing-masing itu kan punya style ya. Jadi ada topeng, ada coke, ada dan sebagainya lah. Cuman harapan saya dengan melihat lomba ini dahsyat 170 untuk anak-anak. Dahsyat buat saya, tapi please tolong pahami bentuk dari masing-masing tari atau tradisi yang ada di Betawi. Jadi jangan salah memberikan pemahaman kepada anak-anak. Di sini yang salah bukan peserta. Jujur saya akuin yang salah bukan peserta, tapi pembina, pelatih. Bahwa pelatih itu mentransfer tarian ke anak-anak itu harus juga memberi pemahaman. Ini tari berangkat dari mana, ceritanya tentang apa, sehingga mereka bisa memang ini anak-anak, tapi bagaimanapun anak-anak kan sudah harusnya lebih mudah untuk diberikan. Aku bangga banget gitu LKB bisa mengadakan itu, bangga banget, dan apalagi non bayar ya. Tapi artinya tolonglah dipahami, kan kasihan anak-anak itu udah pakai kostum, latihan setengah mati, make up, mereka harus shoot nggak cuman sekali, tapi hasilnya nggak ada gitu. Nah, tuh teman-teman ya, sahabat Bang Maeng, salah satu dewan juri dari lomba tari virtual ini. Dan sebelah saya juga nih salah satu dewan juri nih. Yuk kita minta omongannya deh. Dia Pok Caswana, dia salah seorang cucunya Haji Bokir yang terkenal dengan topengnya ya. Nah, ini cucunya nih. Dia memang ngegulutin tari ya. Nah, ya apa Pok? Coba deh kasih omongan buat teman-teman Bang Maeng nih. Gimana ya, jadi pemahaman tari Betawi itu anak-anak banyak yang salah melalui kostum, gerakan. Jadi inti gerakan dasar Betawinya itu belum dapet gitu, belum dapet. Jadi kita disayangkan banget gitu ya. Ini kan lomba tari, emang yang ngikutin ada 6 provinsi. Mereka tuh harus paham gerakan dasar Betawi kayak apa. Dia harus dalamin dulu, jangan asal ikut lomba tari Betawi. Maksud saya begitu, jangan asal ikut, tapi dia memahami dulu. Jadi dia ikut lomba jadi benar-benar paham, oh tari Betawi kayak begini gitu. Jangan asal ikut aja. Kalau mesti kita jelasin lagi, kalau untuk lomba itu misalkan tari dasar, kostumnya kebayanya merah, ya kan, tokoh-tokohnya merah. Terus kebayanya misalkan hijau gitu. Terus ada pakem-pakemnya. Kalau tari sirih kuning kan pink sama biru, renggeng manis, ya kan, itu ada pakem-pakemnya, warna-warnanya, itu mereka jadi sembrono semuanya. Oh, tuh dua Salah orang semua. juri udah ya. Mungkin saya bisa tambahin. Mungkin Mbak Wiwi mau tambahin dikit nih. Karena kesepakatan kami tim Dewan Juri baik anak maupun remaja bahwa kami akan concern di detail kostum dan warna harus sesuai yang penciptanya nari. Jadi kita benar-benar harus ditegaskan. Nah, itu tuh teman-teman. Ini baru dari 2 dewan juri. Yuk kita ke dewan juri yang lain lagi ya.
Andi Setu Babakan. Satu Babakan. Karena dia ngajar tari di Setu Babakan kalau nggak salah ya. Benar. Nah, gimana nih Bang pendapatnya soal peserta lomba tari ini? Kalau saya sih ini PR buat LKB, PR buat teman-teman orang Betawi kalau memang mengadakan virtual walaupun itu gratis, setidaknya kasih kriterianya mungkin udah, tapi itu dijelasin ya. Tadi salah satunya penata busana, warnanya, misalnya tarinya apa kayak gitu kan, itu dengan pakem-pakemnya mungkin itu. Jadi pelatih ini benar-benar kita undang, misalnya kita undang dulu ya, walaupun itu cuma hanya gratisan dia lomba virtual, tapi dia diundang dulu, tahu bener tuh Bang, dia juga buat wawasan apa dia mungkin lebih semangat lagi untuk mentransfer ke anak muridnya di sanggar itu sendiri, karena itu ya itu jadi masih banyak yang ada yang udah mateng tapi ada yang mentah banget, ada yang cuma hanya bergerak. Itu sayang banget, sayang. Itu harus bener-bener pelatih tahu banget itu tarian Betawi itu Bang. Nah teman-teman Bang Maeng masih ngobrol soal festival tari virtual dari LKB. Tadi kita udah ngomong sama Dewan Juri anak-anak, sekarang kita ngomong sama Dewan Juri remaja yang diwakili sama Bang Haji Yoyo Muhtar. Dia adalah Ketua Bidang Pemberdayaan di Lembaga Kebudayaan Betawi dan Plastik. Langsung aja deh Bang. Kesan-kesan jadi juri deh, itu aja deh. Ya, kalau kesan jadi juri itu ada macam-macam. Ada kesannya tergantung pesertanya banyak apa enggak. Kalau pesertanya banyak sekali yang kita mesti selesaikan permasalahannya, karena setiap peserta itu punya teknik masing-masing, punya kualitas yang lebih dan yang kurang. Gitu. Jadi juri ini harus betul-betul bisa teliti dalam hal menilai itu. Terus gini, Abang kan lihat nih pesertanya apakah melulu dari etnis Betawi atau dari etnis yang lain, ada nggak tuh Bang? Ini bisa kelihatan nggak tuh? Ini peserta kalau kita lihat bukan cuma dari Jakarta atau di Betawi, bukan. Ini juga tingkat provinsi, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur. Pesertanya cukup banyak gitu loh. Sehingga apa? Memang tari Betawi itu udah digemari, udah disukain sama masyarakat Indonesia. Gitu. Ini remaja ada berapa peserta semuanya? Remaja ada 93. 93 peserta dalam jenis tarian yang apa aja tuh yang dibawa semua tarian Betawi. Tarian Betawi, tapi ada yang tradisi, ada yang kreasi, ada yang inovasi. Jadi ada 3 macam itu, sehingga di dalam kegiatan itu kita cukup punya kesulitan juga ketika di dalam misalnya penyuguhan tari baru harus ada narasinya. Kenapa dia bikin suatu kreasi tarian Betawi yang tujuannya tuh apa, harus ada narasi di bawahnya, atau dikasih tari ini saya buat gini gitu. Ini juga punya satu kesulitan buat kita, karena ketika dia membuat tarian baru tapi nggak ada narasinya. Itu salah satu kita sebagai juri untuk meraba-raba, untuk mengira-ngira ini sebenarnya tujuannya kemana itu. Seneng nggak ada lomba tari virtual ini diikutin sama bukan khusus dari orang-orang Betawi? Bukannya senang, memang kewajiban masyarakat secara umum, bukan cuma Betawi milik orang Betawi. Betawi ini milik bangsa Indonesia. Jadi secara culture katanya, secara budaya bahwa budaya Betawi ini milik kita, milik bangsa Indonesia, kekayaan hasanah budayanya ini, sehingga siapapun sebenarnya punya kesempatan untuk ikut di dalam kegiatan ini. Itu yang sebenarnya bukan permasalahan, memang harus diwajibkan gitu. Teman-teman Bang Maeng, itu hasil ngobrol saya sama Bang Haji Yoyo, salah satu dewan juri di tingkat remaja. Mudah-mudahan ngobrolnya ini ada manfaat dan festival tari virtual juga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.